Hai guys, ketemu lagi dengan gua di channel Nirafli. Dan so untuk di video kali ini Nirafli akan buat konten yang horor-horor dan creepy-creepy untuk kalian semua. So, welcome to Ghost. Oke, jadi pada video kali ini Nirafli akan buat konten apa itu Sixth Sense sesuai di thumbnail dan di judul ya. Oke, jadi di sini gua akan bahas apa itu Sixth Sense. Ini adalah menurut gua ya. Jadi kalau kalian sense itu adalah indera keenamnya manusia. Manusia normal itu mempunyai indera cuman mempunyai 5 indera doang. Tapi kalau orang yang spesial, yang dilahirkan oleh Tuhan yang spesial, itu kemungkinan mempunyai 6 indera. Tapi langka 6 indera ini. Ya, jadi indera keenam ini langka sama orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya gitu. BTW ini kelap-kelip lampu gue ya guys. No. Sama itu ciri-cirinya kalian mudah diganggu sekali ya. Orang yang mempunyai sixth sense itu berarti orang yang sensitif terhadap makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk goib. Pernah nggak sih kalian pergi ke suatu tempat terus kalian merasa tempat ini nggak aman untuk kalian tinggal? Contoh kalian pergi ke mall contoh kalian pergi ke mall, nah terus kalian berdiri tuh di depan mall. Pernah gak sih kalian kayak ngerasa nggak enak? Oke, jadi gitu. Jadi kalian pernah gak sih ngerasa kayak kalian pergi ke mall, terus kalian berdiri di depan mall, mau makirin mobil misalnya, terus kalian kayak ngerasa nggak enak kayak gini. Ih, ini kok tempatnya kayak gini-gini ya. Itu namanya orang punya sixth sense. Sebenarnya orang punya sixth sense itu banyak, tapi jarang gitu. Jadi ada juga sebenarnya semua orang mempunyai sixth sense atau mempunyai indera keenam, cuman belum diasah. Kan juga bisa mempunyai sixth sense. Ya caranya bakar terasi di sekeliling rumah kalian. Pokoknya misalnya kalian bakar terasi di pinggir rumah kalian. Bakar aja terasi, bakar terasi sampai baunya menyengat. Nah, itu selamat ya, kalian udah punya sixth sense. Jadi bedanya sixth sense dengan indigo atau sejenis itulah. Bedanya adalah orang yang punya sixth sense itu tidak bisa ngelihat makhluk hantu atau makhluk goib. Jadi sixth sense itu kalian bisa lihat makhluk goib tapi cuma sekelibat udah. Kalau orang indigo itu udah komplit paketnya. Jadi udah bisa ngelihat hantu sama sudah bisa sixth sense gitu. Jadi indigo itu udah komplit lah paketnya, udah punya sixth sense, terus udah punya melihat hantu, udah dibuka mata batinnya gitu. Jadi orang yang punya sixth sense belum tentu bisa lihat hantu gitu. Kalau gua orangnya bukan orang indigo, tapi kalau gua orangnya yang punya sixth sense itu ya yang sensitifnya itu luar biasa. Gue pernah sesekali gue ngerasain keberadaan makhluk halus. Bahkan kalau tangan gue gini aja nih, ini gue rasanya panas ya. Setelah gue liat Google kenapa tangan gue panas, ya ternyata orang yang bisa panas itu tandanya orang yang punya sixth sense. Kan coba deh kalian coba tangannya kayak gini, panjang kayak gini tuh, apa yang kalian rasakan? Biasa aja, panas atau dingin. Nah, kalau kalian merasakan panas atau dingin, itu tandanya kalian udah punya sixth sense. Tapi kalau kalian ngerasa nggak ada apa-apa, biasa aja, nah itu kalian berarti nggak punya sixth sense gitu. Tapi mungkin di next video gue akan membahas gimana cara merasakan energi-energi negatif atau energi-energi makhluk halus di next video ya. Oke, baiklah. Jadi cara mendeteksi makhluk halus itu nggak perlu orang sixth sense, orang normal juga bisa ya. Orang normal juga bisa. Nanti gue di next video lah, makanya kalian klik dulu subscribe-nya di bawah. Nanti di next gue akan obrolin gimana caranya bisa merasakan energi dari mereka atau energi dari makhluk halus.
di next. Oke, next video. Oke, jadi sixth sense itu sensitifnya itu luar biasa banget menurut gua. Karena kalian tuh bisa merasakan kayak, pernah gak sih kalian ngedekatin orang terus kalian dalam hati, wah ini orang gak baik nih, ini orang pernah ngelakuin ini nih. Itu orang sixth sense. Kalau gua kayak gitu sixth sense. Terus ciri-ciri selanjutnya adalah mimpi yang jadi kenyataan. Orang-orang yang mempunyai sixth sense itu pasti pernah merasakan mimpi, kan mimpi nih, tapi di beberapa minggu atau beberapa hari kemudian itu jadi kenyataan. Kalau gua sering hampir setiap hari, entah kenapa. Dan setelah gua lihat Google kenapa mimpi jadi kenyataan, ternyata itu hanya didapatkan oleh orang yang mempunyai sixth sense. Nah, jadi makanya kenapa gue langsung ngasih buru-buru ke kalian, karena sesuai janji gue yang video kemarin tuh yang kata ntar di next gue akan kasih ciri sixth sense itu ya. Jadi pernah gak sih kalian ngerasain mimpi jadi kenyataan? Kalau belum pernah, berarti kalian gak punya sixth sense. Tenang aja. Jadi menurut gue itu setiap manusia pasti mempunyai bakatnya masing-masing, entah di bidang olahraga, entah di bidang kesehatan, entah di bidang supranatural kayak sixth sense, entah di bidang, pokoknya di berbagai macam, entah di bidang keuangan, ya pokoknya semua orang pasti mempunyai bakat itu. Cuman tergantung dari kalian, bakat itu mau diasah apa enggak. Kalau bakat itu enggak mau diasah, bakat itu akan menjadi angan-angan atau cuma jadi impi-impian saja gitu. Sama juga sama orang sixth sense. Orang sixth sense itu kalian bisa mendapatkan sixth sense, tapi asalkan satu syarat, harus diasah. Ya, asah ya. Ya, asah. Ya, jadi kesimpulannya sixth sense itu adalah indera keenam. Jadi indera keenam ini tuh adalah indera yang dimana kita itu ngerasa sensitif banget. Ya. Jadi kayak tangan aja, tangan kan fungsinya untuk meraba. Nah, kalau indera keenam itu fungsinya untuk mendeteksi makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Kalau hidung buat mencium, mata buat melihat, kuping buat mendengar, mulut buat makan ya, makan terus tuh. Oke, jadi itu dia untuk ciri-ciri orang mempunyai sixth sense. So, bagi kalian yang ingin mempunyai sixth sense, boleh aja. Syaratnya cuma satu, harus diasah. Tapi gimana ya, susah juga sih sebenarnya. Sebaiknya sih menurut gua ya, kalau sixth sense diasah itu kurang kayak kalian makan nasi goreng nih, kurang sama garam, contoh kurang telur misalnya gitu. Kalian makan nasi goreng nih, kurang sama telur gitu. Jadi kalau sixth sense yang diasah sama seperti nasi goreng itu, jadi kurang sedikit lah. Tapi kalau orang yang dilahirkan dengan mempunyai sixth sense itu udah luar biasa banget tuh. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini tentang ciri-ciri orang sixth sense plus apa itu sixth sense. Jadi sixth sense itu indera keenamnya manusia. Jadi orang yang mempunyai sixth sense itu belum tentu bisa lihat hantu ya guys. Jadi orang yang mempunyai sixth sense belum tentu bisa lihat hantu sekali lagi. Oke. Bisa sih, cuman sekelebat doang, kayak plek udah hilang, plek. Gue sering, apalagi mimpi jadi kenyataan sering, hampir setiap hari. Oke guys, jadi segitu dulu untuk video gue kali ini. Jangan lupa kalian kalau suka dengan video ini kan klik like di bawah dan klik subscribe juga di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Yani Rafli, linknya di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk ikuti Facebook gue ya. Ketik aja di Facebook Niki Rafli. Kalau ada di deskripsi nanti klik aja ya. Kalau nggak ada berarti gue lupa naruh. Oke, jadi di next mungkin gue akan ngasih tutorial entah kapan gimana caranya bisa merasakan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita gitu. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, jangan lupa subscribe ya.
Rafli itu emang bagus, hingga ku ketagihan buat nonton di channel di Rafli. Mari kita buat share channelnya.